Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang konsep dasar otonomi daerah. Kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Muhammad Brian Bumi Negara, dengan nomor induk mahasiswa 119 101 138. Dan yang kedua ada Sarah Putri Latri. Dan yang ketiga ada Devi Indah Permatasari. A. Pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah berasal dari bahasa Yunani, yaitu autos yang berarti sendiri dan namos yang berarti undang-undang atau aturan. Oleh karena itu, secara harfiah, otonomi berarti peraturan sendiri atau undang-undang sendiri yang selanjutnya berkembang menjadi pemerintahan sendiri. Otonomi daerah adalah suatu pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kewenangan tersebut diberikan secara proporsional yang diwujudkan dengan peraturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai dengan ketetapan MPR RI nomor 15/MPR/1998. Pengertian otonomi dalam makna sempit dapat diartikan sebagai mandiri, sedangkan dalam makna yang lebih luas diartikan sebagai berdaya. Otonomi daerah dengan demikian berarti kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri. Salah satu aspek penting otonomi daerah adalah pemberdayaan masyarakat sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pergerakan, dan pengawasan dalam pengelolaan pemerintahan daerah dalam penggunaan sumber daya pengelola dan memberikan pelaksanaan prima kepada publik. B. Tujuan dan prinsip otonomi daerah. 1. Tujuan otonomi daerah. Otonomi daerah sebagai kerangka penyelenggara pemerintahan mempunyai tujuan yang dapat dirumuskan dalam 4 ruang lingkup utama yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, yaitu politik, segi pemerintahan, ekonomi, sosial, dan budaya. Jika dilihat dari segi politik, penyelenggaraan ekonomi dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan di pusat dan membangun masyarakat yang demokratis untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam menggunakan hak demokrasi. Dilihat dari segi pemerintahan, penyelenggaraan otonomi daerah untuk mencapai pemerintahan yang efisien. Dilihat dari segi sosial budaya, penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan agar perhatian lebih fokus kepada daerah. Dilihat dari segi ekonomi, otonomi perlu diadakan agar masyarakat dapat turut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi di daerah masing-masing. Yang kedua, prinsip-prinsip otonomi daerah. Otonomi daerah dan daerah otonom biasanya rancu dipahami oleh masyarakat. Padahal sebagaimana pengertian otonomi daerah di atas, jelas bahwa untuk menerapkan otonomi daerah harus memiliki wilayah dengan batas administrasi pemerintahan yang jelas. Prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah sebagai berikut. A. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah yang terbatas. B. Pelaksanaan otonomi daerah dapat didasarkan pada otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab. C. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedang otonomi daerah provinsi merupakan otonomi yang terbatas. D. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan kontribusi negara sehingga tetap terjalin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. E. Pelaksanaan otonomi daerah lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom dan karena dalam daerah kabupaten atau daerah kota tidak ada lagi wilayah administrasi. F. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik fungsi legislatif, fungsi pengawas, maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. G. Pelaksanaan azas dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan sebagai wakil daerah. Dan H. Pelaksanaan azas tugas pembantuan dimungkinkan tidak hanya dari pemerintah kepada daerah, tetapi juga dari pemerintah dan daerah kepada desa disertai dengan pembiayaan.
sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan. Poin C. Pembagian kekuasaan otonomi daerah. Pembagian antara pusat dan daerah dilakukan berdasarkan prinsip negara kesatuan, tetapi dengan semangat federalisme. Selain sebagai daerah otonom, provinsi juga merupakan daerah administratif, maka kewenangan yang ditangani provinsi atau gubernur akan mencakup kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi. Kewenangan yang diserahkan kepada daerah otonom provinsi dalam rangka desentralisasi mencakup 4 hal, yaitu 1. Kewenangan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, seperti kewenangan dalam bidang pekerjaan umum, perhubungan, kehutanan, dan perkebunan. Yang kedua, kewenangan pemerintah lainnya yaitu perencanaan pengendalian pembangunan regional secara makro, pelatihan bidang alokasi sumber daya manusia potensial, penelitian yang mencakup wilayah provinsi dan perencanaan tata ruang provinsi. Yang ketiga, kewenangan kelautan yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut, pengaturan kepentingan administratif, penegakan hukum, dan bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan negara. Yang keempat, kewenangan yang tidak atau belum dapat ditangani daerah kabupaten dan daerah kota diserahkan kepada provinsi dengan pernyataan dari daerah otonom kabupaten atau kota tersebut. Poin D. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, banyak aspek positif yang diharapkan dalam pemberlakuan undang-undang tersebut, termasuk diharapkannya penerapan otonomi daerah karena kehidupan berbangsa dan bernegara selama ini sangat terpusat di Jakarta. Sementara itu, pembangunan di beberapa wilayah lain dilalaikan. Di samping itu, pembagian kekayaan secara tidak adil dan merata di setiap daerahnya. Otonomi daerah memang dapat membawa perubahan positif di daerah dalam hal kewenangan daerah untuk mengatur diri sendiri. Kewenangan ini menjadi sebuah impian karena sistem pemerintahan yang sentralistik cenderung menempatkan daerah sebagai pelaku pembangunannya tidak begitu penting atau sebagai pelaku pinggiran. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah sangat baik, yaitu untuk memberdayakan daerah, termasuk masyarakatnya, mendorong prakarsa dan peran serta masyarakat dalam proses pemerintahan dan pembangunan. Beberapa contoh keberhasilan dari berbagai daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, dan di Gorontalo, Sulawesi. Jadi kedua contoh di atas itu menggambarkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah dapat membawa kemajuan positif bagi suatu daerah. Kedua contoh di atas dapat terjadi berkat adanya otonomi dari daerah tersebut. Pada tahap awal pelaksanaan otonomi daerah telah banyak mengundang suara pro dan kontra. Suara pro umumnya datang dari daerah yang kaya akan sumber daya. Daerah-daerah tersebut tidak sabar ingin agar otonomi daerah tersebut segera diberlakukan. Tetapi sebaliknya, untuk suara kontra bagi daerah-daerah yang tidak kaya akan sumber daya, mereka pesimis menghadapi era otonomi daerah tersebut. Selain karena kekurangan kesiapan daerah-daerah yang tidak kaya akan sumber daya dengan berlakunya otonomi daerah, dampak negatif dari otonomi daerah juga dapat timbul karena adanya berbagai penyelewengan dalam pelaksanaan otonomi daerah tersebut. Asas pelaksanaan otonomi daerah.
Dalam pelaksanaan otonomi, dikenal 3 bentuk asas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, yakni 1. Asas desentralisasi. Terdapat beberapa pemaknaan asas desentralisasi yang diringkas secara garis besar. Asas desentralisasi adalah pelimpahan kekuasaan dan kewenangan dari pusat kepada daerah, di mana kewenangan yang bersifat otonom diberi kewenangan dapat melaksanakan pemerintahnya sendiri tanpa intervensi dari pusat. 2. Asas dekonsentrasi. Asas dekonsentrasi adalah pendelegasian wewenang pusat kepada daerah yang bersifat menjalankan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan pusat lainnya yang tidak berbentuk peraturan, yang tidak dapat berprakasa menciptakan peraturan dan membuat keputusan bentuk lainnya untuk kemudian dilaksanakan sendiri. 3. Asas tugas pembantu. Tugas pembantu dalam pemerintah daerah adalah tugas untuk ikut melaksanakan peraturan perundang-undangan, bukan saja yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, akan tetapi juga ditetapkan oleh pemerintah daerah tingkat atasnya. Daerah yang mendapat tugas pembantu diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan. Bagirmanan mengatakan bahwa pada dasarnya tugas pembantu adalah tugas melaksanakan peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi. Bidang tugas pembantuan seharusnya bertolak dari 1. Tugas pembantu adalah bagian dari desentralisasi. Dengan demikian seluruh pertanggungjawaban mengenai penyelenggaraan tugas pembantu adalah tanggung jawab daerah yang bersangkutan. 2. Dalam tugas pembantu terkandung unsur otonomi, walaupun terbatas pada cara melaksanakan. Karena itu, daerah mempunyai kebebasan untuk menentukan sendiri cara-cara melaksanakan tugas pembantuan. 3. Tugas pembantuan sama halnya dengan otonomi, mengandung unsur penyerahan, bukan penguasaan. F. Permasalahan atau kendala dalam penerapan otonomi daerah di Indonesia. Ternyata banyak persoalan-persoalan yang muncul setelah implementasi diberlakukannya kebijakan otonomi daerah. Maka dengan keadaan seperti itu harus cepat dievaluasi dan disempurnakan agar tujuan yang dituju dari kebijakan otonomi daerah dapat tercapai. Permasalahan-permasalahan yang muncul antara lain: 1. Masalah kewenangan yang tumpang tindih. 2. Masalah anggaran. 3. Masalah pelayanan publik. 4. Masalah orientasi kekuasaan. 5. Masalah pemekaran wilayah. 6. Masalah politik identitas diri. 7. Masalah pilkada langsung. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami mengenai pembahasan tentang konsep dasar otonomi daerah. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan apabila ada kesalahan dalam video ini kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.